Terima kasih Anda masih menyaksikan Klik Indonesia Siang TVRI. Saudara, Desa Wisata Teteh Batu yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat memiliki beragam keunggulan. Nilai tambah tersebut yaitu kawasan heritage, budaya, air terjun, bumi perkemahan, serta wisata ramah lingkungan atau eco-green. Desa wisata ini merupakan alternatif tujuan wisata selain kawasan ekonomi khusus Mandalika. Desa Teteh Batu terletak di Kecamatan Sikur, Lombok Timur, berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Desa ini merupakan pedesaan berhawa sejuk dan memiliki pemandangan hamparan sawah yang menghijau, serta pemandangan Gunung Rinjani. Desa ini mulai dibuka sejak tahun 1925 dan menjadi tempat tinggal bangsawan asal Jawa, yaitu Dr. Raden Sujono. Kedatangannya ke tanah Lombok dilatar belakangi oleh tugas dari pemerintah Hindia Belanda untuk mengobati penyakit kolera yang sedang mewabah waktu itu di tahun 1910. Semenjak itulah, kiprah Dr. Raden Sujono di bidang medis mulai dikenal dan dicintai masyarakat Sasak. Pada tahun 1928, Dr. Raden Sujono membangun sebuah villa di lahan yang dibelinya di Desa Teteh Batu dengan tujuan dijadikan tempat istirahat akhir pekan di sela kesibukannya. Rumah ini dibangun dengan konstruksi desain bergaya Eropa oleh arsitek Belanda dan dibuat oleh pekerja dari Cina. Di akhir masa kerjanya, Dr. Raden Sujono memutuskan menetap dan mengabdikan diri di masa pensiunnya di villa yang dibangun tersebut sambil membantu masyarakat dan menyalurkan hobinya, yaitu bertani sambil merintis pembangunan desa wisata. Kalau magnet daya tariknya memang banyak wisatawan mancanegara berkunjung dari Eropa, dari berbagai negara yang tentunya ya ke Desa Teteh Batu. Awalnya dulu waktu kita masih kecil di sini tuh sangat populer, kemudian banyak grup-grup dari tamu mancanegara juga berliburnya ke Wisma Sujono. Kemudian kita juga di sini dari waktu kecil bisa membawa tamu ke air terjun, ke sawah, yaitu jadi sejak tahun itu dari sinilah mula awalnya pariwisata Desa Teteh Batu maju. Sebagai desa wisata, warga desa adat Teteh Batu memiliki peninggalan yang sangat berharga. Peninggalan tersebut yaitu Al-Quran yang usianya diprediksi sudah ratusan tahun. Al-Quran kuno ini disimpan di sebuah rumah yang disebut Balai Kemali di Dusun Teteh Batu Lingsar, Kecamatan Sikur. Pewaris Al-Quran berusia ratusan tahun ini, Sukirman, mengaku mendapat dari kakeknya secara turun-temurun. Saat ini, Al-Quran yang dibawanya sudah lapuk termakan usia. Keistimewaan Al-Quran kuno ini, mushaf Al-Quran yang terbuat dari kulit unta, sedangkan bagian lembaran tulisannya setiap halaman terbuat dari kayu tata. Al-Quran ini juga ditulis tangan dan sangat dijaga oleh masyarakat desa adat. Ceritanya saya terima dari kakek ini sekitar 1965 gitu. Dia bilang ini Al-Quran dari dulu saya menerima dari kakek juga. Nanti kamu yang pegang, yang pelihara untuk kelanjutan Al-Quran ini bagus-bagus, dan juga walaupun tidak ada membacanya sekarang, tidak bisa untuk membaca, tapi disimpan bagus-bagus. Ya gitulah katanya kakek saya waktu dulu. Selain dua keunggulan yaitu Villa Dr. Raden Sujono dan Al-Quran kuno, Desa Teteh Batu juga menyimpan daya tarik keindahan alam sehingga layak menjadi alternatif tujuan wisata selain kawasan ekonomi khusus Mandalika. Potensi alam tersebut adalah adanya 6 air terjun yang tersebar di beberapa titik dalam desa. Salah satu air terjun yang baru saja dibuka adalah air terjun Lembah Rinjani. Air terjun ini dibuka tahun 2021 atau tepatnya dalam masa pandemi COVID-19 secara swadaya oleh warga RT 9 dan 10.
Inisiatif ini dilakukan warga sebagai bentuk kesadarannya untuk memberdayakan potensi desa yang dimiliki untuk menjadi lokasi desa wisata. Mereka secara sukarela datang membersihkan dan menata kawasan wisata yang dirintisnya dengan harapan jika pariwisata telah bangkit, maka usaha mereka akan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan yang ingin menikmati suasana pedesaan. Alhamdulillah kami sudah mulai berbenah dari sejak lama sebenarnya gitu, makanya destinasi-destinasi ini kita benahi saat ini. Kemudian bagaimana kesiapan masyarakat, kami selalu bersosialisasi ke masyarakat bahwa sekarang kita ini mengikuti lomba WTO dari PBB, dan harus kita bersiap baik dari segi sumber daya manusianya, kemudian potensi alami ini, sehingga semua kategori yang sebagai persyaratan UNWTO ini alhamdulillah sampai saat ini sudah 90% terpenuhi. Kini kawasan desa wisata Teteh Batu telah berbenah untuk menghadapi kompetisi UNWTO. Pengelola desa wisata dan warga menjaga desanya agar asri tanpa meninggalkan suasana desa yang kental. Tim Liputan TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara secara rutin menggelar festival